wa ala kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat karunia izinnya lah kita bisa bersama berkumpul dalam taklim bulanan kita di bulan Agustus ini. Salawat dan salam semua selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabat-sahabatnya, terus sampai kepada umat yang selalu istiqomah di jalannya. Sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah telah bersama kita Ustadz Profesor Dr. Rusli SAG M Sos SC, panjang bener gelarnya, yang akan membawakan tausiah dengan tema memahami konsep rahmatan lil alamin dan implementasinya dalam kehidupan. Selama Ustadz memberikan tausiah, jika ada pertanyaan tolong ditahan dulu, nanti kita akan aku tanya jawab setelah Ustadz selesai memberikan tausiah. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan, wa anta taj'al sabra idza shi'ta sahla, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah alumni SMA Bidung Dulu angkatan ke 82 Dua, dua delapan. dua semuanya. Sekitar umur 60 ya. Kalau umur 60 itu kata Nabi itu udah masa-masanya, masa penantian. Dekat. Nabi pernah mengatakan, "Amal ummati mabaila sajid usukai." Umur umat itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalau ada yang lebih, ya. Makanya Nabi itu meninggal di usia 63 tahun. Abu Bakar 63, Umar bin Khattab 63, Ali bin Abi Thalib 63, Utsman beda dengan yang lain 80. Di sini rata-rata umurnya berapa? 62. Berapa? 62 rata-rata nih. Ini lagi. Nah, di sisa umur ini, ya kalau kita cerdas kan memahami itu isi dengan yang baik. Kalau ada sholat-sholat kita yang mengadili dan mengalir, ya kepada puasa-puasa mungkin pernah masih muda, sering jalan ke blok itu, haus untuk bukan puasa, kan bodoh tuh, yang bodoh sudah ibu, karena juga umur mepet nih, umur mepet juga umur akhir, maka yang puasa-puasa pernah hadir di bodoh. Bagi bapak-bapak, mungkin ibu-ibu yang sholatnya pernah bolong-bolong dulu, setelah balik itu dipotong. Maghrib boleh nggak dipotong pada waktu duha boleh. Bisa boleh nggak dipotong setelah sholat subuh boleh. Yang penting kita memotong apa yang pernah kita tinggalkan semampu kita. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan bahas satu tema yang menjadi inti dari agama Islam, yaitu konsep rahmatan lil alamin. Kenapa saya mengatakan ini? Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah kepada Nabi, kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali tujuannya adalah rahmatan lil alamin. Tujuannya adalah keberadaan engkau yang Muhammad itu menjadi rahmat, menimbulkan keharmonisan, memberikan kemanfaatan, memberikan kemaslahatan buat semua yang ada di alam semesta, bukan hanya manusia, tapi binatang, tumbuhan dan semua alam semesta itu mengambil manfaat
kasih sayang dari keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu maka ayat ini menjadi ayat yang merupakan visi dan misi dari utusan Rasul. Kalau tidak ada Rasul, mungkin hidup kita bertanya. Kalau nggak ada Nabi, mungkin hidup kita nggak ada arah tujuan. Orang kalau jalan nggak ada arah tujuan, yang penting apa? Ibu jalan nih, nggak punya tujuan, yang penting nggak bisa nyampe. Muter-muter itu, nggak ada tujuan. Tapi kalau kita jalan punya tujuannya, meskipun jalannya lama, kita sampai. Dan tujuannya jalan yang orang nanti berangkat. Kalau dia ada tujuannya, pasti kita sampai. Di jalannya berlari, sampai. Tapi kalau nggak ada tujuan, repot. Maka Nabi diutus Allah adalah memberikan arahan-arahan di hidup itu begini nih, supaya enggak nyasar di dalam hidup ini. Maka keberadaan Nabi kita bersyukur kepada Allah memberikan rahmat kepada kita. Di dalam surat Al-Anbiya 107 disebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka di sini ada keywordnya, kata kuncinya. Apa? Kata kuncinya adalah rahmat. Kata rahmat ini kemudian diambil ke dalam bahasa Indonesia rahmat. Karena bahasa Indonesia termasuk bahasa yang miskin kosakata. Jadi kalau ditanya negara mana yang kosakata yang miskin, ya negara kita. Kenapa? Karena banyak ambil dari luar, terutama dari Arab. Maka kalau kita bilang tidak anti Arab, konyol, karena kita banyak mengambil dari Arab tuh. Misalnya apa? Masjid itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Bahasa Arab tuh. Apalagi syukur, hah? Syukur, hah? Syukur, syukur dari bahasa Arab. Apalagi hah? Berkah dari bahasa Arab, barma, dia berkah. Apalagi nikah, bahasa Arab. Mahal, terima besar. Hampir sebagian besar kosakata kita itu diambil, diakomodir, diadopsi dari bahasa Arab. Maka kata rahmat itu diambil dari bahasa Arab. Yang dari kata itu angkat katanya dari rahimah. Maka nanti muncul kata rahim. Rahim ini merupakan simbol kasih sayang. Karena dari itu lahir manusia. Disitulah muncul kata rahmah, rahim, rahim, rahman. Makanya supaya kita tahu kata rahmat ini melekat kepada sifat Allah yang kemudian disebutkan menjadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Supaya kita ingat Allah memiliki sifat ini, maka di setiap surat dalam Al-Quran disebutkan itu. Loh, di setiap surat dalam Al-Quran disebutkan, kecuali satu surat yang tidak ada bismillahnya, surat apa? Atau apa? Berarti dari 114 surat yang ada bismillahnya itu ada 113 surat. Tetapi di dalam surat An-Naml itu ada satu kalimat juga, innahu bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Berarti 114 juga itu di dalam Al-Quran. Yang di situ disebutkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau kita baca surat-surat di dalam Al-Quran, maka kita ingatkan lagi itu bahwa Allah memiliki sifat Rahman, sifat Rahim. Allah Maha Kasih, Maha Sayang, maka gak usah khawatir hidup ini. Kenapa? Inna rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku melampaui segala sesuatu. Makanya kata para ulama, ketika Anda banyak dosa, pada saat sakaratul maut, Anda gak usah khawatir. Kalau Anda husnuzon sama Allah, baik sangka sama Allah, insya Allah akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting tuh kita husnuzon sama Allah sehingga turun rahmat. Nah, karena rahmat dan rahmat penting, maka ini dijadikan sebagai satu ayat di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Jadi kita ingat terus tuh. Ibu sholat wajib berapa rakaat?
Satu hari itu 17. Hah? 17. Di situ baca Al-Fatihah enggak? Kalau nggak baca Al-Fatihah, berarti nggak sholatnya. Al-Fatihah itu 9 menurut mazhab Syafi'i. Kata mazhab Syafi'i, Bismillah ayat min ayat surat surat Al-Fatihah. Bismillah itu adalah ayat dari surah Al-Fatihah. Maka kalau orang mazhabnya Syafi'i, dia baca Al-Fatihah, dia baca Bismillah, sholatnya batal. Tapi mazhab Maliki bukan ayat, hanya al-faslu baina suwar, memisahkan antara surat-surat dalam Al-Quran. Kalau dia nggak baca nggak apa-apa. Maka mungkin di Indonesia dua, yang satu baca Bismillah, yang satu nggak baca Bismillah. Boleh nggak? Bodohnya boleh. Yang nggak boleh itu yang nggak baca Bismillah, yang nggak baca Al-Fatihah. Itu nggak boleh. Berarti dia nggak sholat dulu. Maksudnya gitu. Nah, diingatkan kita sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat Ar-Rahman Rahim itu melekat di pikiran kita. Allah Maha Rahman kita terus setiap hari 17 kali tiap wajib. Bagaimana yang sunnah ditambah? Kalau kita yang sunnah ditambah, tambah ingat sehingga masuk dalam kesadaran kita Allah Maha Kasih Maha Sayang. Maka hidup ini gak usah khawatir. Siapapun pasti akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah khawatir. Yang kedua, supaya kita ingat, maka setiap kita melakukan satu perbuatan disuruh baca Bismillah. Betul nggak? Kenapa? Nabi mengatakan, kullu amalin la yubda fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqsa. Setiap perbuatan kalau tidak dimulai dengan Bismillah, maka itu terputus rahmatnya, terputus keberkahannya. Maka setiap kita melakukan perbuatan apapun yang baik, baca Bismillah. Kalau yang baik jangan baca Bismillah. Mau mabok baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dipakai sebutkan jadi. Atau mau beli sendal di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang buruk tuh. Yang baik-baik mulai dengan Bismillah supaya ada rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bismillah jadi tradisi kita, kebiasaan kita. Ada seorang perempuan Pak, diceritakan dalam kita. Saya lupa kitabnya. Perempuan ini setiap hari, setiap melakukan perbuatan, pasti baca Bismillah. Kebenaran pasti. Jadi udah jadi kebiasaannya dan dia habis. Tapi dia punya suami alergi kalau dengar Bismillah. Ada yang begitu, Pak. Gak suka kalau ibu istrinya ngaji, gak suka. Gak suka kalau istrinya sering sholat, gak suka. Ada yang begitu. Ini nggak alergi kalau dia dengar istrinya baca Bismillah, dia alergi kayaknya berat banget pikiran. Yang orang itu perlu diruqyah itu. Bisa jadi ada jin di situ. Kalau ada yang begitu, nah akhirnya sang suami ini dia mau berikan sesuatu supaya istrinya nggak mau baca lagi Bismillah. Dipanggillah istrinya. Istriku, ini ada tas isinya uang. Saya simpan dulu bentar. Ya istrinya, dia namanya suami itu pasti dia simpan dulu. Masuklah dia ke dalam kamar. Di kamar itu ada peti. Di dalam peti itu ada tempat. Dimasukkanlah itu dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia gembok. Maksudnya dia kunci. Dia gembok. Kemudian kuncinya ditaruh di situ. Suaminya itu ikuti. Dia perhatiin di mana ditaruh kuncinya. Apa sih bahasanya? Jadi istrinya naruh dia ikuti itu. Kira-kira ditaruh di mana itu kuncinya. Pas istrinya keluar dari kamarnya, dia masuk. Dia ambil kunci itu, dia buka peti itu, lalu dia ambil tas yang berisi uang itu, dia taruh di belakang rumah, ada semua ditaruh di dalam rumah. Beberapa bulan kemudian, dia bilang sama istrinya, mana itu uang, saya mau ambil. Padahal dia tahu uang itu sudah diambil, kan? Ditaruh di mana? Di mana ditaruh? Sumur. Di sumur. Ditaruh di dalam sumur. Diikat di tali dalam sumur. Akhirnya istrinya langsung masuk ke kamar. Lalu dia ambil kunci, dia buka gemboknya,
dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pas dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, dalam kitab itu diceritakan Allah perintahkan malaikat Jibril mengambil tas yang ada di dalam sumur itu dikembalikan ke dalam peti itu. Ini ceritanya gitu. Pas dia angkat, diambil ada tas itu. Setelah itu diserahkan suaminya kaget. Kok bisa? Padahal tas itu sudah ditaruh di mana? Dalam sumur. Nah, akhirnya suaminya sadar. Selama ini dia sudah keliru. Sadar bahwa apa yang dilakukan istrinya itu benar. Kenapa? Kullu amrin dzibalik la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqdar au aqta. Setiap amal perbuatan yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, yang itu ada sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka perbuatan itu akan tidak mendapatkan keberkahan. Bisa dipahami ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini yang ada konsep rahmatan lil alamin itu merupakan deklarasi agung dari Allah Subhanahu wa taala tentang misi universal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi visinya Islam punya visi. Nah, visi itu nanti dirumuskan di dalam misi organisasi. Nah, misi-misi itu yang dibawa oleh Rasulullah, Islam itu adalah kesamaan. Misi-misi yang dibawa oleh Rasulullah dalam syariat-syariatnya itu adalah rahmatan lil alamin. Makanya pesan-pesan yang dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Quran itu kemudian disebarkan, dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, itu isinya tentang kasih sayang, bukan kekerasan. Maka kalau ada yang mengatakan Islam adalah agama kekerasan, itu salah. Berarti dia salah paham tentang Islam. Dia kata baik itu. Kenapa? Karena yang dibawa oleh Nabi itu adalah sesuatu yang bukan membawa lazat, bukan membawa kebencian, bukan membawa permusuhan, bukan penindasan, tetapi murni adalah menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam semesta. Maka semua syariat yang diturunkan Allah, tidak ada satupun yang memberikan mudarat kepada para pelakunya. Ada nggak orang puasa mati karena puasa? Ada nggak dalam media massa? Si A meninggal karena berpuasa bulan Ramadan. Ada ya? Nggak ada. Tapi yang pasti orang berpuasa ada yang manfaat. Ada manfaat kesehatan. Bahkan orang mau operasi puasa dulu nggak? Puasa. Orang mau periksa darah puasa nggak? Puasa. Ternyata berdasarkan sains, berpuasa itu memberikan manfaat, bukan mudarat. Satu, syariat ini. Allah turunkan syariat sedekah. Di dalamnya rahmat. Ada nggak orang sedekah jadi miskin? Nggak ada, Pak. Justru orang bersedekah, semakin banyak dia bersedekah, semakin dia kaya. Mana pasal saudara mimma kata Nabi, nggak mungkin harta berkurang karena sedekah. Nggak mungkin. Kalau harta tidak berkurang karena sedekah, maka orang kalau sedekah nggak mungkin jadi miskin. Kaya iya. Makanya banyak orang kaya itu karena banyak sedekah. Banyak. Saya berikan contoh zaman Nabi dan zaman sekarang banyak yang begitu. Makanya orang berlomba-lomba yang bersedekah, bangun masjid, memberikan bantuan, dan orang-orang Indonesia di Pak termasuk dalam riset orang yang paling dermawan. Jadi orang yang paling dermawan suka bersedekah itu adalah orang Indonesia. Makanya coba kalau ada acara-acara apa ngumpulin dana, oke tuh. Siapa enggak? Lalu dana mengadakan pembangunan masjid, cepat masih terbangun orang Indonesia. Dulu ada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman ini termasuk sahabat Nabi yang ikut hijrah Madinah. Pada saat di Mekah termasuk orang yang kelompok elit, orang-orang yang memiliki harta banyak. Pergi ke Madinah, dia menjadi miskin.
Kenapa? Karena semua hartanya itu dia tinggal di rumah. Dia jadi miskin di Madinah. Tapi konsep Nabi hebat. Nabi itu ingin membangun masyarakat yang berbasis pada al-ukhuwah wal-islamiyah, maka dijadikan persaudaraan antara si A dan B dipersaudarakan oleh Nabi. Nah, salah satu yang dipersaudarakan adalah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'ah. Dipersaudarakan. Dan saat ini orang Madinah termasuk orang yang memiliki harta yang luas, rezeki yang melimpah, artinya orang kaya lah. Dipersaudarakan. Kata Sa'ad bin Rabi'ah, dia bilang sama Abdurrahman bin Auf, ya Abdurrahman, saya ini dengan engkau sudah saudara. Yang namanya saudara pasti harus saling bantu membantu. Kau datang dari muda tidak memiliki apapun. Saya termasuk orang yang memiliki harta yang banyak. Maka kalau kita bersaudara, harta saya bagi dua. Sebagian menjadi milikmu, sebagian menjadi milik. Hebat lupa itu. Di sini ada nggak yang seperti itu? Nggak mau kan? Itu hebatnya. Bukan cuma itu. Kata saat saya punya istri lebih dari satu. Tinggal kau pilih di antara istri-istri itu mana yang kau suka. Nanti saya ceraikan kau bisa nikahi. Ada yang begitu? Nah, kalau itu ditawarkan ke bapak-bapak, bapak-bapak suka nggak? Tahu tuh, berbuat tahu. Pakai udah. Alhamdulillah yang sini. Nah, apa kata saat bin Rabi'ah? Saat bin Rabi'ah, apa kata Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf udah kita Pak. Dia punya harga diri. Dia bilang, terima kasih saat. Tawaran ini menarik, tapi saya bisa terima. Cuma satu saya minta. Tolong tunjukkan di mana pasar saya mau berdagang. Akhirnya ditunjukkan pasar, Abdurrahman bin Auf lalu memulai perdagangan dalam waktu yang singkat. Dia menjadi seorang saudagar yang kaya. Karena Abdurrahman bin Auf kalau bisnis nggak pernah rugi dia. Yang bukannya saudagar. Ada orang yang memang kalau bisnis nggak rugi, artinya selalu tutup. Termasuk Abdurrahman bin Auf. Saking kaya dia Abdurrahman bin Auf sampai Nabi bilang di antara sahabat-sahabat itu yang masuk surga belakangan itu Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena harta banyak, perhitungannya panjang. Abdurrahman bin Auf benar perkataan Nabi, lalu dia sedih. Setiap hari dia mikirkan gimana caranya dia bisa bersama Nabi masuk ke dalam surga pada kelompok yang pertama. Dan dia berpikir gimana caranya jadi miskin. Kalau kita bagaimana caranya orang kaya, dia berpikir gimana jadi miskin. Kalau kita nggak usah bikin jadi miskin, mau nggak miskin kan? Ini yang belum tahu gimana caranya jadi miskin. Akhirnya Allah buat skenario. Apa? Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk melakukan peperangan. Semua sahabat Nabi ikut, termasuk Abdurrahman bin Auf. Setelah kembali dari peperangan, pada saat yang sama ketika mereka pergi perang, itu baru saja para sahabat memanen buah kurma. Pas memanen, dia tinggal. Berarti korbannya busuk. Karena berbulan-bulan tidak dikelola. Pas balik, pada busuk semua. Abdurrahman bin Auf pikir, inilah cara nih. Saya jadi miskin. Ada yang butuh. Dia beli semua korma-korma busuk milik sahabat-sahabat Nabi, dibeli. Sahabat Nabi senang karena kormanya laku sesuai dengan harga pasar standar. Abdurrahman bin Auf bahagia karena dia jadi miskin dan dia akan bersama Nabi masuk ke dalam surga pada kelompok pertama. Tapi ingat Pak, yang namanya orang membantu orang pantang bagi Allah bikin miskin dia. Kalau orang bantu orang lain, apalagi bersedekah buat orang lain, itu nggak mungkin miskin. Itu hukumnya.
Wa may yughashqa nafsihi faulaika humul muflihun. Karena Allah, barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, maka dia adalah orang yang sukses. Itu disebutkan dengan redaksi yang sama dalam dua ayat dalam Al-Quran. Dan redaksinya sama. Allah buat skenario kedua. Apa skenario yang di negeri Yaman dipimpin oleh seorang raja? Masyarakatnya tertimpa satu musibah. Yang musibah itu mereka terkena penyakit yang obatnya itu cuma satu, korma busuk. Menurut tabib, cuma satu obatnya yang bisa menyembuhkan wabah itu seperti COVID-19 itu kan wabah itu. Obatnya cuma satu, korma busuk. Kata raja dia bilang sama ajudannya, cari di mana korma busuk itu, beli dengan harga 10 kali lipat. Bingung ini, di mana ada orang yang jual korma busuk? Di Yaman nggak mungkin. Kalau dia dengar, mungkin Madinah nanti. Karena banyak korma. Pergilah dia ke sana, dia tanya sama masyarakat. Di mana di sini yang jual korma busuk? Semua yang ditanya itu menunjuk pada satu rumah yang sama. Rumah siapa? Abdurrahman. Dan dia ke situ. Dia cerita. Ya Abdurrahman, itu kami sedang menerima musibah. Masyarakat banyak terkena penyakit dan obatnya cuma korma busuk. Menurut informasi dari masyarakat Madinah, kau satu-satunya orang ini yang memiliki korma busuk. Bisa kau jual kepada kami? Jangan mau jual, Pak. Awal mula tidak, kenapa? Karena dia memang ingin jadi miskin supaya bersama Nabi masuk ke dalam surga. Tapi karena ini persoalan kemanusiaan, maka egoisme harus dihilangkan. Agama pun harus dihilangkan. Nama-nama agama, kelompok etik, kalau berbicara manusia, maka yang kita utamakan kemanusiaannya. Jangan tanya agamanya apa, jangan. Kalau dia butuh kasih, itu maksudnya. Islam gitu. Artinya dia jual lah korban busuk itu dengan harga 10 kali lipat. Al-Rahman 10 kali lebih kaya dari berarti dia dari miskin dia. Oh, kenapa? Karena jangan di orang yang banyak orang lain bersedekah, nggak mungkin jadi miskin. Kita ada iman kita kurang kuat, nih, iman kita kurang kuat, dia yakin tuh. Maka kalau sedekah itu minimalis. Kalau rumah minimalis jatuh. Kalau sedekah minimalis orang aja itu. Misalnya kita kaya ini punya harta beda, sedekah itu 20.000. Kira-kira minimalis kan itu? Minimalis. Kotak kamar 20.000. Padahal kita punya kontrakan 20.000. Itu doang. Itu doang. Nah, itu maksudnya. Jadi di sini dulu kita perbanyak bersedekah. Nah, kenapa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu berisi tentang kasih sayang? Karena Nabi itu pernah. Nabi ini para sahabat udah banyak yang meninggal, Pak. Peperangan ini. Lalu kemudian kata sahabat, ya Rasul, minta sama Allah, doakan supaya orang-orang kafir jangan ditekan oleh Allah. Menurut kita logis, karena para sahabat tadi sudah banyak yang meninggal. Kami minta pertolongan kepada Allah. Apa kata Nabi? Ini lan ubas la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Aku ini diutus bukan melaknat, tapi aku diutus untuk membawa kasih sayang. Bagi Nabi gampang aja, tapi bagi Nabi karena diutus sebagai rahmatan lil alamin, peperangan ini bukan untuk menghancurkan, tapi peperangan ini untuk menegakkan tauhid. Bedakan itu. Jadi bukan karena nafsu, tapi karena Allah. Maka kalau peperangan karena nafsu, masuk neraka aja. Tapi kalau peperangan karena Allah, dia bisa masuk surga. Makanya bedakan orang perang karena dendam, orang perang karena Allah, beda itu. Bedakan. Kalau orang perang, saya ikut perang kenapa? Karena keluarga saya banyak dibunuh. Tapi dendam itu, pasti nafsu itu. Kalau itu terjadi, ada orang lalu mati, Anda masuk neraka. Tapi kalau peperangan ingin menegakkan kalimat Allah,
tauhid, maka ketika meninggal dia masuk dalam surga. Nah, itu konten dari ajaran Rasulullah. Maka nggak ada satupun ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah yang membawa kebencian mungkin atau melakukan penindasan mungkin. Tapi kebalikannya yang dibawa adalah cinta, kasih sayang, kemaslahatan, kemanfaatan. Itu ajaran yang dibawa oleh Rasul. Maka disebutkan Oma sanada ila rahmatan lil alamin. Nah, pertanyaan yang kedua adalah gimana caranya mengimplementasikan rahmat dalam kehidupan kita? Itu penting. Pertanyaan how itu adalah pertanyaan teknis. Pertanyaan yang perlu kita pertanyakan supaya kita ngerti gimana caranya hidup sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul. Maka kalau kita mengajukan pertanyaan ini, hidup kita ini kita bagi dalam beberapa bagian. Ada internal diri kita, ada keluarga kita, ada masyarakat. Maka kalau ditanya gimana caranya kita menginternalisasikan rahmatan lil alamin dalam diri kita, maka yang pertama Anda harus memiliki kemampuan self control. Apa itu self control? Mengendalikan diri. Maksudnya apa? Ucapan kontrol bu, jangan main ucapin aja. Kira-kira kalau saya ucapin ini orang tersinggung nggak nih? Kalau saya ucapin ini ada manfaatnya enggak? Itu harus diukur tuh. Itu namanya kontrol tuh. Makanya ada cerita ini. Seorang sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu Umar di mana wataknya. Beliau ini sahabat Nabi yang paling keras waktu dan emosional sebelum masuk Islam, dia emosional. Pokoknya orang nggak ada yang berani sama Umar bin Khattab kalau dia berkelahi dia menahan Umar. Karena badannya besar, pandai berpulang, orangnya tegas sebelum Islam. Ketika dia masuk Islam, dia mampu mengendalikan emosinya itu. Satu ketika ada seorang laki-laki yang hina Umar bin Khattab. Dan Umar saat itu jadi khalifah. Khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki itu bilang, ya Umar, demi Allah, engkau tak terlalu adil dalam pembagian harga ini. Bayangkan seorang pemimpin yang tidak anggap adil, ada orang yang mengkritik Umar nggak adil. Padahal Umar ini termasuk khalifah yang adil sekali. Kalau kita mungkin marah, ini kurang ajar. Kita banyak pemimpin itu kalau dikritik marah. Jangankan 5.000, 50.000 pun saya nggak takut kok. Pasti demo, habis dia. Banyak mungkin yang model itu nggak introspeksi. Ini otokritik buat kita kalau kita jadi pemimpin, jangan menuntut dari kritik. Kalau ngomong dijaga itu maksudnya. Umar bin Khattab dia nggak marah, padahal sahabat-sahabat lain nggak marah. Sahabat bilang, ya Umar gimana kalau saya hukum orang ini kurang ajar ini kamu Pak. Engkau ini kan pemimpin, engkau ini khalifah. Engkau ini khalifah yang ada, tapi ada orang seperti itu. Apa kata kebalikan? Dia. Ada orang lain yang lebih membutuhkan teguran dari itu daripada kita. Siapa? Orang-orang yang berani menyampaikan kebenaran. Itu yang berkumpul. Dan dia sudah melakukan tugasnya, menyampaikan kritik kebenaran. Lalu Umar berkati orang itu, apa kata Umar? Engkau sudah mengingatkan aku dan dia mesti. Sekarang kita selesaikan. Apa yang Anda butuhkan? Itu baru pemimpin. Enggak langsung konfrontatif atau reaktif, tapi dia harus punya sifat yang persuasif. Dia aja ngomong, itu butuh apa? Baru pemimpin. Jadi emosi itu dikontrol. Yang kedua, bagaimana menginternalisasikan di dalam diri kita? Yang pertama adalah Anda harus menjadi orang yang selalu memberikan rahmat kepada orang lain.
Kalau muncul kepada orang lain, senyum jangan perut. Tuh, satu tuh, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kata Nabi, senyummu terhadap saudaramu sedekah. Apa fungsi sedekah? Salah satunya memperpanjang umur. Senyum adalah sedekah, maka senyum bisa memperpanjang umur. Itu logikanya, itu mantiknya. Benarnya apa kata Nabi? Ternyata dia riset sama orang Barat. Jika orang Barat suka melakukan riset, kalau kita orang Islam tidak punya tradisi riset yang kuat. Kenapa? Karena nalar kita itu nalar teks, bukan nalar riset. Maka kita hanya sebenarnya teks sudah. Tapi orang-orang Barat itu biasa lakukan penelitian. Nah, salah satu yang diteliti, nggak bisa ada kayak ini. Tinggal dikasih kopi aja tuh, Pak. Kopi di luar, kopi. Kopi ada di luar. Kopi. Maklum di masjid nggak ada kopi kan? Ada kopi. Ada. Bentar. Kopi pahit. Ada kopi pahit. Kalau kopi pahit, pas kopi pasti. Kopi pahit. Bagaimana tadi sebut? Bagaimana tadi? Umar, kritik Umar. Oh, sebelum. Jadi Anda mau gimana ini? Dia lakukan penelitian. Ini hebatnya nih. Seperti buat kita untuk memperkuat hadis Rasulullah benar. Apa dia teliti? Dan penelitian ini menggunakan model longitudinal study. Tapi mantap. Gelasnya gelas plastik. Untuk apa aja kan masjid itu ya? Kalau masjid itu semuanya maklumi. Bikin kopi. Dokter. Penelitian longitudinal, itu kan panjang ya. Longitudinal penelitian jangka panjang. Yang diteliti cuma dua, yang kurang senyum dan yang banyak senyum. Diteliti. Ternyata hasil penelitian yang banyak itu orang yang banyak senyum durasi hidupnya lebih panjang daripada yang kurang. Oh, berarti ini membuktikan hadis Rasulullah, senyummu terhadap saudaramu sedekah. Salah satu fungsi sedekah itu adalah memperpanjang Usia. Makanya Bu, meskipun suami ngasih duit tetap tapi bisa saya kalau sendiri jangan sendirian. Tapi kalau sendiri itu jangan saya masukkan di rumah sakit sumber warna. Kalau senyum banyak saja orang yang senyum gitu ya. Besok ada rumah sakit super warna gitu. Nah, makanya ada satu cerita gitu, anaknya Umar bin Khattab. Di sampai jam 11 itu ya. Iya betul. Sampai jam 11 itu. Sampai jam berapa aja? Sampai zuhur. Oh, masih lama. Sampai jam 11 boleh. Karena saya lakukan apa-apa. Kopi biar jangan. Saya itu dengerin tuh. Yang penting aja kopi ya. Dengar. Oke, jadi ada sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar. Yang penting itu realisasi yang luar biasa. Dia ketemu ada seorang pengemis hutan di jalan. Yang namanya buta pasti nggak lihat tuh. Buta. Nggak ada dokter, Pak. Abdullah bin Umar ketika ketemu pengemis hutan dia tersenyum. Dia sama dengan ramah. Kan kalau dia nggak tersinggung nggak apa-apa kan? Orang dia nggak lihat. Dia tersenyum. Padahal pengemis itu nggak bisa dia senyumnya karena dia tersenyum di tangan. Assalamualaikum, gimana kabar? Ditanya itu kan pengemis. Lalu pengemis itu jelasin dengan keadaannya. Dia lihat pengemis itu sedang tidak usah. Tanpa bicara Ibnu Umar dia lupa sendiri. Sebenarnya Mas Bagus dia bersih, ditenangkan lalu dia pergi dalam keadaan kebangsitan. Ketika seorang kecil bertanya, ya Ibnu Umar, kenapa kau berikan sendal itu kepada dia?
Apakah itu ketika kau lihat ada orang yang menderita, maka bantulah dia semampumu. Jangan kau biarkan dia menderita. Anda kalau punya harta, setidaknya kau bisa berikan senyuman. Islam indah banget. Maka kalau dalam Islam itu adalah agama perasa, itu orang-orang yang ingin dibakar itu neraka semua. Islam itu nyuruh kita senyum sama orang meskipun dia orang yang tidak kita kenal. Bukan cuma itu, kepada orang yang tidak kita kenal, tetapi kita ucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Dan sekarang itu yang terjadi Pak. Kata Nabi, salah satu tanda dari hari kiamat itu akhir-akhir zaman adalah Anda hanya berusaha kepada orang yang Anda kenal. Kalau Bapak ketemu orang di jalan, dikasih salam enggak? Ini kita tidak kenal. Tapi enggak. Ibu ketemu di pasar orang pakai jilbab, ibu ketemu, ibu dikasih salam enggak? Enggak. Pasti mau kelompok saya. Oh, bintang. Coba dilihat di pasar, perhatikan pulang ke pasar ya. Atau di mall, kalau mau pasar kan panas tuh. Oh, ini perhatikan, kira-kira kita bisa enggak aja. Paling kita bisa kalau kita kenal. Oh, Islam mengajari kenal atau tidak kenal, kalau dia saudara meskipun tapi ini artinya bahwa Islam itu rahmat dan rahmat. Salam itu doa tuh. Assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan. Nah kalau orang doain orang berarti doanya kan keselamatan. Berarti Islam adalah agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir, baru kita kalau ada yang mau sesi tanya jawab saya persilakan. Yang terakhir adalah kepada masyarakat. Bukan memang kepada diri kita, tapi juga betul kepada masyarakat. Sekarang kan masyarakat kita ini memang ekonominya sedang dan banyak yang menurun, banyak yang menderita karena persoalan ekonomi. Maka kalau kita implementasikan rahmat lil alamin kepada masyarakat, bahkan kepada bukan masyarakat pun kita tetap harus kasih. Saya mau cerita ini. Dulu di zaman Khilafatul Utsmani ada seorang khalifah yang khalifah ini punya ibu yang sangat dermawan. Ibunda dari Khalifatul Utsmani ini saking dermawannya, dia banyak memberikan sumbangan. Sumbangan apa aja dia sumbang? Bangun rumah sakit, pakai duit dia. Bangun jembatan, dia sumbangkan dari kantongnya. Pokoknya semua fasilitas umum dia bangun pakai duitnya itu. Kira-kira surga nggak maksudnya? Surga itu kalau berdasarkan Islam itu dia termasuk ahli surga, ahli jannah. Tiba-tiba ketika dia melakukan inspeksi terhadap pembangunan rumah sakit, dia inspeksi Pak, kontrol pembangunan rumah sakit ini. Tiba-tiba itu ada seekor semut, Bu, ada seekor semut ini. Jadi kalau ibu pun hebat, kalau kita ngomong dia ngomong gitu Pak. Dirawat jadi. Nah, seekor semut ini jatuh di kubangan semen yang masih basah. Kalau Bapak lihat ada semut jatuh di kubangan semen, kita biasa aja. Coba ya, nggak perlu lindung kita. Tapi ibunda dari Khalifatul Utsmani ini diambil semut dari kubangan semen yang masih basah, diletakkan di tempat yang kering. Saking kasih sayangnya sama makhluk Allah sampai begitu. Tidak lama setelah itu, ibunda dari Khalifatul Utsmani meninggal. Banyak perempuan di tempat itu, di negara itu, mimpinya sama. Memimpikan ibunda dari Khalifatul Utsmani. Mimpinya sama. Dalam mimpi itu mereka cerita nih, dia lihat ibunda dari Khalifatul Utsmani itu wajahnya ceria,
cantik sekali, bersinar, berada di tempat yang sangat indah. Pokoknya bahasa ini seperti putri, cantik sekali. Bedanya, ibunda, ibunda ini berada di tempat yang mulia ini, apakah karena sedekah-sedekah yang ibunda berikan kepada orang lain? Apa yang tidak bukan? Saya dimuliakan Allah bukan karena itu. Dan itu wajar kalau saya membantu pembangunan, karena uang saya banyak. Saya punya uang miliaran, bantu masjid gampang tuh, karena itu saya banyak. Bukan itu yang membuat saya dimasukkan. Itu adalah sesuatu yang biasa. Seperti kita tuh. Kita punya penghasilan 1 juta per bulan. Bantu masjid setiap bulan 10 juta, udah nggak? Udah. Tapi kita penghasilan 50.000 satu hari. Kita bantu orang 30.000, sulit nggak? Sulit. Nah, orang yang kedua ini dimuliakan Allah. Dalam keadaan sulit pun dia masih sedekah. Kalau dalam keadaan lapang dia sedekah, wajar memang. Karena nggak akan kurang yang mengurangi. Karena ibunda dari Khalifah Al-Qur'an ini dia bilang, yang membuat saya dimuliakan seperti ini yang kau lihat, karena saya pernah menolong seekor semut. Kenapa? Bukan semutnya, tapi kasih sayangnya terhadap makhluk Allah. Kita Allah itu yang membuat dia masuk ke dalam. Dan baru cerita begitu dari cerita para ulama sufi banyak. Kalau saya ceritakan nggak habis waktu. Oleh karena itu, maka di sisa umur kita ini mungkin udah berapa lama lagi perbanyak membantu orang lain dan hilangkan pikiran-pikiran dan hati kita dari pikiran-pikiran yang negatif kepada orang lain. Termasuk sifat hasad, sombong, hilangkan. Kenapa? Yang bikin hidup kita susah di dunia itu apa itu hasad? Senang kalau orang enggak, susah kalau orang senang. Kalau sombong merasa dari paling tinggi, sehingga kemudian merendahkan yang dan dalam hal itu adalah yaslaumun min qaumin, jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Wala nisa'un min nisa'i, termasuk perempuan yang menghina perempuan yang lain. Disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Artinya apa? Artinya kalau kita ingin selamat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dunia ini perbanyak bekal kita, yaitu takwa. Salah satu bagian dari takwa seperti yang diajarkan di dalam apa yang disampaikan tadi. Saya pikir ini yang saya sampaikan. Karena kemudian saya 11. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Allahumma musta'an, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Agak keras aja suaranya ya, susah. Hah? Ini aja, Pak. Iya, Ustaz pakai ini aja, Ustaz pakai ini. Saya begini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau konsep tadi kasih sayang ya, dia Bisa dekatan dikit gak? bukan kekerasan, bukan ya kasih sayang. Dan sekarang kalau ada istilah Islam ekstrim, Islam keras, apa yang bilang yang pertama ada dua, kedua saya disebut Yang kedua betul juga. Islam pertahanan. Boleh. Waalaikumsalam. Ini langsung menjawab atau kumpulkan dulu. Langsung aja Ustaz. Yang pertama, penamaan Islam ekstrim, Islam moderat, Islam liberal itu untuk memudahkan pemahaman aja, untuk memudahkan pemahaman secara sosiologis. Seperti kita sebut ini A, ini B, ini C, supaya mudah, namanya labeling. Tapi kalau ditanya setiap level pasti ada cirinya, betul ya?
Nah, ciri daripada Islam ekstrem itu adalah yang pertama, memahami Islam itu hitam putih. Kalau udah hitam, putih. Kalau udah putih, hitam. Misalnya apa? Kemudian dia memahami ayat-ayat Quran itu bersifat harfiah, apa yang tertulis, tidak melihat kepada apa yang tidak tertulis yang disebut dengan substansi ayat, sehingga dia mengabaikan asbab nuzul, sebab turunnya ayat. Misalnya sebagai contoh, maka dia menjadi ekstrim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul zalimun. Fa ulaika humul fasiqun. Tiga itu. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka dia zalim, maka dia apa tadi? Fasik. Lalu kemudian disebutkan berarti harus mendirikan negara Islam untuk memutuskan sesuatu berdasarkan hukum Allah. Padahal hukum Allah itu ada hukum tertulis dan tidak tertulis. Yang tertulis adalah dalam teks, yang tidak tertulis adalah bisa dalam logika. Maka akal ini menjadi alat untuk memahami teks, dan ini bisa jadi sumber juga apa. Orang-orang yang harfiah, literalis memahami ini harus ada yang disebut negara Islam. Kalau negara sekarang bukan negara Islam, maka dianggap negara Tauhid, perubahan sekarang korban. Jadi mereka ini mengatakan nggak patuh negara ini. Kenapa? Bukan negara Islam. Oh, repot tidak? Repotnya gimana? Mau kawin di mana? Bapak kalau mau kawin, dicatat di mana? Di mana? KUA. KUA. Dicatat di mana? KUA. Kau apa? Kau di siapa? Negara kepanjangan dari negara kan repot tuh. Itu mau haji, mau haji. Coba bapak pergi haji tanpa melalui negara di Saudi sekarang, diusir itu. Harus atas nama negara. Kalau nggak ngaku ini negara itu pun kemana? Maksudnya, itu ekstrim tuh. Sampai kemudian mengatakan orang kafir halal darah itu dibunuh. Maka terjadilah pembunuhan di sana sini oleh orang yang mengatasnamakan Islam. Itu ekstrim tuh. Ekstrim itu ada di memahami Islam terlalu dangkal, ujung. Misalnya apa? Pembunuhan di Bali, banyak orang mati, orang barat yang kafir tuh, lalu kemudian dibunuh tuh, dibunuh. Ketika ditanya, apa alasannya Anda membunuh mereka? Kan mereka nggak bersalah, dia orang kafir. Kalau darahnya begitu pakat, bayangkan kalau punya pikiran itu, mati orang Kristen di sini, ya kan? Itu ekstrim. Maka ekstrim berbahaya. Dan itu dilarang oleh Islam. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita jangan ekstrim dalam beragama. Bahkan di dalam bersedekah pun jangan ekstrim. Di dalam surah Al-Furqan disebutkan salah satu ciri dari hamba Allah itu adalah alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtiru wa kana baina dzalika qawama. Mereka ketika infak, memberikan infak, lam yusrifu, enggak berlebihan. Walam yaqtiru, enggak terlalu pelit. Wa kana baina dzalika qawama. Di antara itu dia sedang-sedang. Itu artinya moderat. Moderat itu artinya tengah-tengah, enggak ke kiri, enggak ke kanan, enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri, moderat itu. Dan itu Islam. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Kata Allah, demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan, enggak kiri, enggak kanan. Artinya apa? Seimbang dunia dan akhirat. Enggak dunia mulu, lupa akhirat. Enggak akhirat mulu, lupa dunia, enggak seimbang. Maka di Al-Quran disebutkan wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah sesuatu yang terkait dengan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Oh, hebat ya Islam. Maka Islam itu moderat. Karena Al-Quran mengatakan kuasa toh. Jangan ekstrem kanan, ekstrem kiri. Jangan dunia dulu, lupa akhirat. Jangan akhirat dulu, lupa dunia. Jadi seimbang. Dunia, tapi maslahatun lil akhirat. Untuk ladang, nabung supaya kita nanti petik di akhirat. Itu dia ekstrem kanan, dia ekstrem kiri.
Bisa dipahami ya, itu yang disebut dengan umat tanpa sosok dalam kehidupan beragama. Dalam kehidupan politik juga sama, harus seimbang. Tidak kapitalis, tidak sosialis, tapi itu gitu. Dan istilah umat Protestan itu bisa dipahami dalam berbagai bidang. Tapi dalam bidang kehidupan kita tidak harus seimbang dalam kehidupan. Kalau seimbang, itu nggak jatuh. Tapi kalau dipimpin, jatuh. Ini dipinggir nih, kan ekstrem ini pinggir sini. Ini di tengah-tengah, ini apa yang kiri, ini ekstrem kiri di sini, pikiran kiri, ekstrem kanan, pikiran di kanan. Orang yang wasat di tengah-tengah, maka mungkin kata wasit. Apa fungsi wasit itu? Menengahi kalau ada sesuatu yang menyimpang di sini, menyimpang di sini. Nah itu, nah wasat itu bertengah. Maka kalau berada di pertengahan, dia nggak jatuh kaki di kiri, tengah-tengah. Dia nggak akan terjerumus ke dalam pertengahan. Silakan yang lain. Masyarakat. Silakan teman-teman, silakan. Ya, itu tuh belakang tur. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya akan menanyakan ujian Pak Ustaz. Apakah Tuhan mau bisa suatu manusia sesuai dengan kemampuan anggota tubuh? Tapi apakah yang saya tanyakan itu bila suatu seseorang mendapatkan ujian yang begitu, maka itu suatu sayang Allah kepada kita. Itu sudah yang saya tanya. Kasih selalu. Waalaikumsalam. Yang pertama, ujian itu sesuai dengan kemampuan. Itu tegaskan Allah dalam Al-Quran. Tidak mungkin kita diberi di luar kemampuan kita. Dari mana informasinya? La yukallifullahu nafsan Allah tidak membebankan hambanya atau seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Berarti perkataan Allah berarti keliru. Kalau kita melakukan perkataan Allah, Anda dipertanyakan keimamannya. Karena di Quran. Nah, bagaimana dengan orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertubi-tubi? Yang pertama, bedakan antara ujian dan sanksi. Orang Muslim, kalau diberikan kesulitan itu diuji. Tapi kalau orang non-Muslim itu bukan ujian, tapi dia diberikan sanksi atau diberikan bahasa yang kelihatannya kecil itu azab. Kelihatan kecil ya. Kenapa orang Muslim itu ketika diberikan kesulitan itu yang ujian, ingin dilihat sejauh mana keimanan dan kesabarannya. Orang nggak mungkin naik kelas kalau diuji. Ibu mau naik kelas 6 uji dulu, lulus kan? Kalau lulus baru naik. Ketika dia naik, maka dia dimuliakan. Maka disebut wabasyir sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Jadi kan ujian itu bukan sesuai kemauan kita, kemauan Allah. Makanya Allah uji sesuai dengan kemauannya. Jadi uji di sini, uji di sini. Tapi kalau kita tahu bahwa semua ujian itu adalah bagian untuk meningkatkan keimanan kita, menaikkan derajat kita, maka orang-orang itu akan sadar. Ada satu cerita itu. Kayaknya bertanya sampai itu dia bawa gitu. Ada cerita yang menarik nih. Ada seorang perempuan nanya sama Rasul, dia sakit tuh. Kira-kira kan kalau sakit tuh, sakit beda. Jangan kan ini, dia kalau kita merenung ya, itu nggak enak tuh. Itu polisi itu di sakit tuh, dia bukannya polnya begini, lu ikut melenting di dalam, nggak enak banget. Perempuan ini karena sering sakit, dia terus Rasul ya Rasul, doain saya supaya saya sembuh. Karena dia yakin kalau Rasul doa pasti Allah kabulin. Karena Rasul bilang, saya bisa doakan.
Tetapi kalau seandainya kau sabar dengan penyakitmu, maka dia lebih besar yang mendapatkan daripada kesembuhan. Diceritakan tuh orang yang sabar itu akan dapatkan surga dan sebagainya. Perempuan ini ketika dia cerita Rasul, kabar yang sudah bilang, dia sering dosa baik saya sabar menerima apa yang dikatakan Allah Subhanahu. Hebat. Tapi sekali lagi orang beriman tuh kalau dia diuji, karena ujian itu macam-macam. Ujian itu bisa dalam bentuk nikmat. Ibu dikasih kekayaan, itu ujian tuh, kira-kira syukurnya tuh. Atau diberikan satu penderitaan, itu sabar enggak? Kalau sabar naik itu. Makanya jangan menganggap segala sesuatu yang diuji oleh Allah itu buruk. Mungkin bagi kita buruk, tapi bagi Allah ini bagian dari kemenangan. Ketika Anda dimuliakan, dianggap bahwa ada sesuatu yang Allah akan berikan yang lebih besar dan baik. Nah, itu orang keyakinan ini. Saya paham ya. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan semua usaha kita. Jangan serang yang lain. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti halnya tadi, kita orang Islam menyatakan Assalamualaikum. Kalau di luar Islam menyatakan Assalamualaikum, apa jawabannya? Kalau orang Di luar Islam non Muslim, tapi salah mereka. jawabannya apa? Apakah Waalaikumsalam juga atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, salam itu doa. Artinya, kenapa dikatakan doa? Karena di dalam kalimat itu bukan cuma sekedar kritik, mengkritik. Kritik itu mengucapkan sesuatu sebagai bagian dari bahasa basi. Kritik, misalnya fine, kritik itu. Tapi dalam Islam itu doa. Makanya ucapannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berikan keselamatan, keberkahan, dan seterusnya. Berarti doa. Mendoakan itu harus orang Islam. Oh. Maka ketika kita menyampaikan salam kepada non-Muslim, maka salamnya bukan Assalamualaikum. Kita ganti dengan salam yang berlaku di negara kita apa? Selamat pagi. Selamat pagi. Atau semoga hari Anda penuh dengan kebahagiaan. Itu gitu. Boleh nggak? Boleh. Jangan kepada non-Muslim itu kita Assalamualaikum. Dia agama ya. Kalau agama harus tegas. Bagaimana kalau non-Muslim menyampaikan salam kepada kita Assalamualaikum? Apa yang kita? Kita jawab. Waalaikumsalam. Jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Kalau kita sendiri waalaikumsalam. Semoga keselamatan untuk saya. Gitu. Kalau kita mengucapkan waalaikumsalam, itu dari dengannya di dalam. Bukan berarti kita tidak toleran dengan. Ini adalah bagian dari keberagaman yang kita patuhi. Kalau toleran kita menghargai keberagaman dia, keluarga agamanya, toleran. Tapi kalau kita kemudian mendoakan dalam pengertian ini khusus buat Muslim, jangan. Tapi kita bisa memanipulasi supaya dia tersinggung. Kita adalah apa? Waalaikumsalam. Saya paham ya? Kenapa? Tetap enggak tinggi dia, tapi juga tidak menyalahi ajaran keagamaan kita. Itu hebatnya. Saya paham Pak ya? Silakan yang lain bicara waktu. Joko tadi, Joko. Oh, Herman mau nanya. Duluan. Waalaikumsalam. Mungkin kaitan dengan bagaimana kita di mengenal Allah dan mengikuti dan mengenal dalam kehidupan sehari-hari. Saya dialog saya yang seorang jihad dialog yang tentang Gaza atau Palestina yang jadi kita melihat selesai Islam terutama dari kalangan Sunni di negara-negara sekitar atau dengan Gaza itu yang salah
tidak atau orang yang berkaitan dalam membantu mengapa kita biasa. Seperti misalnya tujuan minister itu tetap terlepas dari kepentingan politik awal yang kita ada sekarang ini. Misalnya batasan bangun musda itu harus ditutup ketika para pengungsi terus sudah kelaparan itu, bahkan yang mereka mohon supaya dibuka dan mereka bisa menyeberang gitu. Termasuk juga upaya-upaya lewat jalur positif misalnya di PTB ya. Terus selalu tahu dengan vetonya Amerika. Soalnya kita tidak punya kemampuan untuk bisa menembus dulu itu. Sementara kita melihat secara jelas itu dengan mengenai masyarakat dan juga itu terus dipelajari mengalami penderitaan yang berbeda. Nah kemudian ada peristiwa ketika itu pintu masuk ketika Israel mengontrol Iran, pangkalan bukan pangkalan instalasi nuklir itu. Nah itu kemudian kan Iran membalas. Iran ini kan wakilan dari Syiah paling jelas. Nah kemudian Iran yang mewakili Syiah itu membalas tegas mengumpul Israel dengan kita tahu juga keadaannya sampai seperti itu. Dengan Israel itu dia ngomong ini loh bukan sebagaimana sendiri Syiah yang memberi membalas perlakuan Israel dengan sedemikian rupa sehingga tidak mampu menambah laju dari pembukaan Indonesia sendiri. Saya sebenarnya pengen bingung di bawah kalau saya menjelaskan dari sisi mana. Di satu sisi memang ada satu kenyataan yang katanya kita orang Islam yang mau menggunakan perbuatan Islam itu terutama dari kelompok Sunni. Kalau melihat saudara kita yang seperti itu nggak bisa maksimal. Bahwa tidak berbuat sama sekali, tidak bisa maksimal untuk berbuat sesuatu yang bisa membantu mereka menghentikan penderitaan yang dilakukan oleh saudara kita di Gaza. Sementara ada kejadian di Indonesia yang melakukan bisa melakukan sesuatu meskipun itu juga itu antara Israel dengan antara Iran dan Israel karena Israel menyerang Irak setelah itu selesai dan secara langsung Iran membunuh Gaza. Mungkin memang seperti organisasi politik demikian. Nah yang saya tanyakan, gimana sih cara kita melihat? Katanya Allah itu kan mengenai itu kan ekstrim dosa. Gimana untuk jajaran makhluk itu? Ketika kita diajarkan memikirkan logika kita sendiri, kita nggak bisa berbuat apa. Lalu gimana kerjanya gimana? Ini kacamata kita gitu. Terus gitu. Nah, lagi itu kayak gimana sih? Nah, kita pengen tahu. Kerjanya apa itu? Ya, terima kasih. Oh ini pertanyaan berat ini, panjang dan yang pertama saya tadi akan menjawab tidak dalam perspektif politik ya, karena ini kalau melibatkan perspektif politik itu kan perlu ada analisisnya kan. Tetapi yang kita lihat secara umum nanti akan menjawab pertanyaan di mana Allah berjalan. Yang pertama ada prinsip dasar dalam Islam dan itu berlaku tidak hanya Sunni dan Syiah bahwa ketika ada saudara kita yang Muslim mengalami penderitaan maka wajib bagi saudara yang lain untuk memberikan perhatian. Wallahu fi auni al-'abdi wa kana al-'abdu fi auni akhihi. Itu hadis. Allah akan selalu membantu hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Berarti pertolongan Allah tergantung dari kita. Sama inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah enggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mau mengubahnya. Kalau kita lihat ayat ini kan
perubahan yang dilakukan oleh Allah terhadap zaman kaum tergantung dari perubahan terhadap oleh kaum itu sendiri kan. Kalau kaum itu mau mengubah dirinya, Allah nggak akan juga. Kira-kira begitu hukumannya. Seperti itu. Maka perubahan terhadap satu kelompok itu tergantung dari konflik. Nah sekarang terkait dengan Syiah dan Sunni. Penamaan ini kan penamaan politis saja untuk mempermudah. Yang disebut dengan Syiah itu adalah pengikut Ali bin Abi Thalib. Dan Syiah pun banyak sektenya. Ada sekte Zaidiyah, ada sekte Ismailiyah, ada yang sekarang mendominasi Iran namanya sekte Imam 12 atau Isna Asyariyah. Disebut dengan Syiah Imamiyah. Karena mematuhi 12 imam dari Ali bin Abi Thalib, Hasan Hussein dan sebagainya sampai nanti Imam Mahdi yang belum muncul. Kalau dia muncul kan tidak ada zaman. Kita juga punya konsep yaitu Imam Mahdi juga pada Imam Al-Tawar yang ditumpuk dan mati. Syiah itu secara politik itu lebih revolusioner dibandingkan Sunni. Kalau Sunni akomodatif, kalau Sunni itu karena teori yang Asy'ariyah, siapapun pemimpinnya, yang penting tidak mengganggu syariat maka jatuh. Kedua, patuhilah meskipun kalian diperintah oleh pemerintah yang zalim sekalipun. Itu Sunni itu. Makanya heran kenapa Indonesia ketika mengkritik kekuasaan yang zalim itu tidak seperti di tempat lain. Dia mengakomodir aja. Dalam dia pemimpin kita wajib kita taat. Kalau Syiah dia revolusioner maka selalu terjadi revolusi. Bagi contoh, pada saat ketika Iran dikuasai oleh Reza Pahlavi, itu kan banyak kebijakan-kebijakan yang menjelekkan Islam. Misalnya terkait jilbab, yang kemudian nanti akan ditiru oleh Turki, atau mungkin dia menjadi Turki, jilbab, semua harus ada dasi, jas, sebagainya. Dan ini bertentangan dengan tradisi masyarakat Iran tadi. Apa yang terjadi? Digulingkan jatuh. Muncullah yang disebut kepemimpinan Syiah. Hebatnya Syiah itu karena di satu komando. Di dalam Syiah itu ada namanya satu konsep wilayatul faqih. Kekuasaan berada di seorang ahli fikih yang menjadi pimpinan namanya Ayatullah. Dulu Khomeini dengan Khomeini menggerakkan satu perkataan fatwa habis itu Reza Pahlavi. Sekarang siapa? Khomeini. Kalau dia keluarkan instruksi untuk membom Israel yang tidak akan keluar. Jadi presiden itu tergantung dari wilayah faqih imam yang disebut dengan ayat. Sehingga dan secara politiknya revolusioner, maka jangan heran kalau dia responnya cepat. Kalau Sunni, yang lain sebagainya akomodatif, maka dia heran kan santai aja. Itu persoalannya soal teologinya yang beda. Nah, gimana dengan Gaza yang selalu seperti itu? Di mana rahmat Allah berjalan? Ingat rahmat Allah itu tidak bisa diukur dengan kacamata kita. Persoalannya dia bukan sesuatu yang konkret, bukan sesuatu yang material. Kalau material bisa dilihat, bisa diukur konkret, tapi dia tidak terukur. Boleh jadi rahmat Allah tidak seperti yang kita pahami perjalanannya. Bagi contoh, logika kita. Palestina, negara yang tidak mempunyai kekuasaan sama sekali, tidak mempunyai persenjataan dan sebagainya. Menurut logika kita, ketika dibom habis-habis sama Israel, harusnya sudah harusnya dengar, harusnya mustahil ada orang. Tapi kenapa masih ada orang? Kenapa? Masih Allah kasih eksis di hidup. Kedua, Allah menggerakkan bukan dengan tangan dia, tapi tangan orang untuk membantu Palestina. Karena ini bukan, misalnya muncul Iran. Sekarang negara-negara di sekitar ini mulai mendukung.
Mesir, dan sebagainya kan. Bila di sekitar itu kan, kemudian negara-negara barat sekarang mulai tutup. Inggris, sebagainya, kalau kita baca berita kan, terus mulai mengecam. Dulunya nggak mengecam, karena apa? Karena informasi yang disampaikan kepada mereka tidak seperti yang mereka lihat sekarang. Dan kita beruntung dengan media sosial, beruntung dengan teknologi informasi, bisa lihat langsung tuh apa yang terjadi. Nah, rahmat Allah itu berjalan di situ, Pak. Di situ kasih saya ngomong pertama, Pak. Orang-orang Muslim Palestina itu udah hancur dalam pengertian apa habis itu tetap ada yang muncul. Kedua, mereka diberikan kesabaran lebih daripada kita. Itu rahmat Allah. Makanya orang-orang Palestina ketika meskipun dalam kondisi seperti itu, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia tetap tidak akan keluar dari tempat itu. Itu rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Banyak ada kan seperti kita seperti itu. Kita baru dikenai musibah aja kita sudah komplain sama Allah. Mereka sudah komplain. Ada orang Palestina komplain. Kita dengar. Kalau pernah saya dengar, dia tetap sabar. Dan sabarnya itu luar biasa. Sampai banyak orang masuk Islam di barat karena melihat kesabaran daripada orang-orang Muslim. Di baratnya masuk Islam. Itu hikmah yang rahmat itu. Yang terakhir tadi hukuman mulai kepada Palestina yang tidak pakai ini adalah memang sudah bagian dari skenario Allah. Kenapa? Akhir zaman itu akan muncul nanti melalui wilayah Syam. Apa Syam itu? Syam itu mencakup Palestina, Yordania, Damaskus, Syam. Termasuk dari Palestina. Makanya jangan heran kalau sampai sekarang Palestina itu terus. Kenapa? Itu menandai akhir zaman. Dan itu akan muncul nanti di akhir. Nabi Isa akan membunuh Dajjal itu di pintu Lut yang ada di Palestina. Tetangga. Makanya kata terus wilayah itu Syam, Syria, Irak. Apalagi daerah-daerah Yaman bukan Syam. Yang dalam Syam itu pada zaman dulu termasuk Palestina, Yordania, Syria itu dianggap Syam. Jadi jangan menggunakan kacamata kita tuh ukur rahmat Allah itu. Tapi Allah memiliki keinginan sendiri. Asal antara manusiaan, Allah khairul wa asal manusiaan wa asal Allah. Boleh jadi kalau mencintai Islam dan itu bagus buat kita. Boleh jadi kalau mencintai Islam dan itu tidak bagus buat kita. Maka serahkan saja semuanya kepada Allah. Kalau Allah tentukan semuanya masih bagus. Baru iman yang kuat. Kalau iman tidak lemah, apapun yang tidak lemah, terus. Nah itu berarti kita memiliki iman kita. Tapi itu baik. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Joko. Silakan Pak. Kalau boleh itu Ustaz. Salah Pak. Lanjutkan tadi. Yang belum bisa. Karena topik hari ini kan Rasulullah yang diutus untuk memberikan kebaikan umat dan ilmu alamin. Saya coba menanya mempertanyakan pada negara kita yang mayoritas Muslim itu ulama dan pejabatnya itu kebanyakan Muslim. Tapi kan kita lihat mereka rata-rata pejabat Muslim dan berpendidikan agama baik. Kalau kasus seperti agama tadi kita bahas lagi itu kurang apa sih kalau bilang apa namanya pendidikan agamanya baik gitu kan. Tapi kan kelakuannya ya seperti kita baca di media ya korupsi lah atau katakanlah mengambil uang jamaah. Padahal tadi dalam surat apa Anbiya dari supir juga bahwa apa ya perbuatan jalan itu untuk semua orang dan di Al-Quran juga sering diucap bahwa harta yang ternak itu kan dari titipan gitu kan. Nah orang-orang ini kemudian gimana tadi kalau zaman Rasulullah mungkin gampang kan ya kita tinggal lapor Rasulullah ambil kebijakan dan itu selesai lah kira-kira pendidikan itu kan. Sekarang ini kita gimana lagi jadi susah juga gitu kan masyarakat Muslim apa yang harus
kita lakukan. Kemudian ya pemimpin kalau dibilang zalim dan bisa, tapi kalau dia kelakuannya memperkaya diri sendiri dan malah mengambil uang rakyat misalnya, gitu kan. Dan itu kan tanda-tanda kalau pemimpin yang zalim, banyak pajak, hancuran suatu negeri itu. Mereka tanggapannya memang mau dan kalau dengan riwayat zaman Usman atau zaman Umar kan malah malah dia nggak memakai katakanlah uang negara gitu kan, benar lampu itu dimatikan gitu, kalau untuk kepentingan pribadi. Gitu aja kalau kita, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu Pak pernah terjadi dalam Rasul, yaitu orang-orang Arab Badui. Nanti Bapak bisa baca di surat Al-Hujurat, surat 49, sekitar ayat 14 nanti dicatat terus dilihat kalau ingin mau mengkaji ya. Di situ ada satu ayat informasi dari Allah kepada Nabi. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan, amanah, kami telah beriman. Qul lam tu'minu. Tetapi katakanlah engkau ini belum beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami kaum muslim, jadi belum beriman. Kenapa? Walam ma'yidul iman fi qulubikum, kata Allah, iman belum masuk dalam diri kalian. Maka ada orang yang muslim yang belum beriman. Kalau artinya apa? Dia KTP-nya Islam, tapi perilakunya belum tentu mencerminkan iman kepada Allah. Kalau orang beriman kepada Allah, maka apapun yang menjadi perintah Allah dijalankan, karena dia yakin dengan Allah. Kalau saya yakin bahwa saya akan sukses, maka saya akan jalan itu. Kami yakin. Nah, orang-orang kita muslim, banyak yang muslim, tetapi perilakunya tidak seperti orang muslim. Tidak beriman dalam arti tadi. Dia muslim, KTP-nya, tetapi korupsi jalan terus. Apa yang terjadi? Kan banyak yang korupsi orang Islam. Berarti walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Iman belum masuk ke dalam hati kalian tuh. Baru muslim KTP, tapi belum mukmin. Kalau mukmin, mungkin begitu maksudnya gitu. Nah, itu terjadi dalam diri kita. Apa yang terjadi? Yang pertama perlu dipahami, Pak, kita ini hidup itu banyak musuhnya. Satu tuh, kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang korupsi, muslim tapi korupsi, dia beragama, punya ilmu, bahkan selama, tapi masih korupsi. Banyak tuh, menteri-menteri agama tuh banyak yang masuk penjara itu. Ada yang sudah meninggal, seperti Darman, Ali meninggal korupsi haji. Dan sekarang haji itu tuh Pak, ternyata yang banyak duitnya gimana? So, Hah? Ya, tidak. Ya, persoalan haji itu banyak duitnya. Maka banyak korupsi di situ. Membayarkan berapa triliun. Berapa triliun itu korupsi haji. 1,7. Berapa? 1,7 kan mas. 1,7 triliun kan? Yang kan dari biaya yang udah saya lihat. Atau bisa dulu. Sangat miskin. Nah, karena kita punya musuh Pak, musuh kita siapa? Karena Allah, inna syaitan lakum adu bil setan. Apa yang dilakukan oleh setan yang musuh kita? Dia bisik-bisikin kita itu jangan diserang fakir, tapi jangan banyak sedekah. Kalau kita mau kaya ini, dibisikin itu Pak. Akhirnya apa? Menyimpang. Satu, kalau jelaskan banyak macam tadi. Kedua, hawa nafsu. Ada alubika nafsu kalian dari musuh yang paling sering kata Nabi adalah nafsumu yang ada di dalam tubuhmu, dalam dirimu. Apa itu nafsu? La amaratul bisu, selalu ngajarin kejahatan. Curi, korupsi itu dibisik-bisikin terus tuh. Makanya kalau nafsu perlu dilawan dengan apa? Ada banyak mengaji, ada banyak puasa, ada banyak bergaul dengan orang-orang soleh, dan seterusnya supaya apa? Kalau nafsu itu tidak bisa dikontrol, bisa dikendalikan tuh. Yang ketiga dunia.
Di dalam Al-Quran disebutkan dunia itu adalah mata ukur. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Dia hanya permainan, yaitu mata ukur bisa membuat kita tergelincir. Makanya orang kalau hidupnya orientasi dunia habis. Makanya kita diajarkan apa? Syukur terhadap dunia, jangan rakus. Diajarkan lagi konama, terima apa yang diberikan Allah, syukuri. Karena orang banyak yang mensyukuri dan merasa kurang sehingga dikorupsi. Maka berapapun gaji yang dinaik, kalau hatinya masih hati yang kotor, dia akan korupsi. Kemarin kan isu kenaikan gaji hakim dilakukan, dinaik itu tinggi. Korupsi itu kan lagi, tetap korupsi Pak, ini bukan soal gaji ini soal berapus. Maka itu soal penyakit hati. Kenapa? Dia muslim, tapi iman belum masuk dalam dirinya. Kalau orang non muslim tidak bisa bicarakan lah. Tapi kalau dia muslim, lalu dia masih korupsi, berarti dia mengerti iman belum masuk dalam dirinya. Maka orang yang jadi hakim harusnya yang disebut itu termasuk soal integritas dan imannya. Jadi persoalannya tidak sederhana, kompleks. Pak Joko, jadi seperti itu Pak ya. Ini persoalan dia belum mukmin, tapi muslim akan penting KTP. Pertanyaan apa yang mesti bisa kita lakukan sekarang kan gitu. Kalau zaman Rasul kan mengandung Rasul. Kalau yang seperti itu kita tidak bisa apa-apa karena semuanya ada aturannya. Siapa yang punya aturan melakukan itu, tugas kita hanya amar ma'ruf nahi munkar. Kita hanya menyampaikan kritik. Tapi soal eksekusi hukum yang punya kekuasaan siapa? Negara. Kita tidak boleh menjadi negara. Kita hanya menyampaikan. Kalau bagi seorang ustaz penceramah menyampaikan kebenaran itu. Bagi bapak-bapak dan ibu menyampaikan juga. Tetapi bagi negara yang mengeksekusi melakukan apa yang selalu dilakukan apabila itu merugikan keuangan negara dan sebagainya bisa. Tapi sekarang kan kita lihat di depan mata kita, kalau yang melakukan adalah orang-orang yang dekat dengan kekuasaan dan usul. Tapi kalau melakukan orang-orang yang seperti kita, itu cepat. Itu namanya adanya kebenaran. Nah ini yang perlu dikritik, tidak itu yang diam Pak. Jangan diam. Kalau mengkritik, kalau belum bisa mengkritik, kita juga dalam hati mau kita harus dengan. Jangan mengiyakan, karena kalau mengiyakan berarti sama dengan mereka. Ada satu cerita ini terakhir Pak ya. Terakhir. Pada saat dia Nabi Ibrahim dimakan. Nabi Ibrahim kan karena dia mengkritik Namrud dikritik nih. Maka Nabi Ibrahim itu dibakar, ditaruh di atas di bawahnya api. Jika cerita itu, api itu membakar dia tuh. Ada burung pipit Pak, burung pipit. Bapak tahu ibu burung pipit tahu kan? Kecil kan? Burung pipit itu sibuk dia nyari air dia taruh di palu, dia diteteskan. Kemana? Ke api. Bila lain pada tahu gimana burung pipit bisa mati itu api. Bayangkan burung kecil itu ambil air, dia mematikan itu api dengan apa dia bilang? Yang penting kan saya memihak pada Ibrahim. Meskipun saya itu nggak bisa mati yang itu. Yang penting Allah tahu saya memihak kepada yang benar. Itu maksudnya gitu. Artinya apa? Jangan diam. Meskipun itu tidak mengubah apapun, tapi kita berpihak kepada benar. Jadi pahami Bu ya, tetap harus berpihak kepada benar. Saya pikir itu Pak ya.